Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wali santri yang baik hati, saat memutuskan untuk mengabulkan permintaan anak melanjutkan pendidikan di pesantren, terkadang terselip sebuah keraguan. Mampukah nanti kami membiayai anak kami sampai lulus? Gimana kalau di tengah perjalanan rezeki kami tersendat-sendat? Apakah rezeki kami akan cukup? Wali santri yang baik hati, buanglah jauh-jauh segala keraguan itu. Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Rahmat Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Apalagi tujuan kita memasukkan anak ke pesantren untuk menuntut ilmu agama, agar semakin dekat dengan Allah. Maka, marilah belajar pada keteguhan iman Ibunda Hajar saat beliau ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam di padang yang tandus, berdua saja dengan putranya. Saat itu beliau bertanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, iya. Maka Ibunda Hajar pun mengatakan sepenuh iman, idzan la yudayyi'anallah. Kalau begitu, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Wali santri yang baik hati, salah satu di antara yang menyibukkan hati manusia adalah rezeki. Padahal tak ada yang patut dirisaukan perihal rezeki. Sebab tak ada satupun makhluk yang luput dari kemaha-pemurahan Allah dalam melimpahkan rezeki. Mungkin kita sering lupa bahwa rezeki itu sudah diatur. Sehingga ketika kita merasa sudah bekerja keras, namun hasil yang diterima itu dalam pandangan kita tidak layak, maka emosilah hati kita. Mungkin kita juga sering lupa bahwa rezeki itu bukan hanya semata materi, terutama dalam bentuk uang. Rezeki datang dalam bentuk apa saja sesuai kehendak Allah. Kita hanya terlalu silau sehingga terbawa arus nafsu untuk memiliki materi yang berlimpah, meski tidak dipungkiri bahwa materi tersebut untuk keberlangsungan hidup. Parahnya hal itulah yang membawa mata hati kita menjadi gelap. Selalu kekurangan dan dirundung sedih merasa menjadi manusia yang paling tidak beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW tentu tidak meninggalkan umat tanpa petunjuk dalam usahanya mencari penghidupan. Sesungguhnya sebab-sebab rezeki itu telah diatur dan dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia harus memahami, menyadari, berpegang teguh serta menggunakan sebab-sebab itu dengan baik. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan mencapai jalan-jalan untuk mendapatkan rezeki dari setiap arah, serta dibukakan keberkahan di langit dan di bumi. Meski telah ditetapkan, rezeki harus tetap diupayakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beberapa sebab datangnya rezeki dan kunci-kunci yang bisa membuka pintu rezeki. Beberapa rumusan berkaitan dengan rezeki dari buku yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi yang berjudul Kunci-Kunci Rezeki Menurut Al-Quran dan Sunnah, Darul Haq Jakarta, menjadi pengingat bahwa begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikannya kepada kita. Konsep itu adalah yang pertama istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubat kepadanya. Istighfar dan taubat yang dimaksud adalah istighfar dan taubat yang tak hanya di lisan saja, tapi juga diiringi dengan perbuatan. Kalimat aku memohon ampunan kepada Allah dan taubat kepadanya harus berdampak sungguh-sungguh dalam perbuatan dan perkataan. Fadl Ilahi mengutip perkataan Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin yang menjelaskan bahwa para ulama berkata, bertaubat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat atau dosa itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka syaratnya ada 3. Pertama, hendaknya ia menjauhi maksiat. Kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah diperbuatnya. Ketiga, ia harus berkeinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Jika salah satunya hilang, maka taubatnya tidak sah. Jika taubat itu berkenaan dengan manusia,
maka syaratnya menjadi 4. Ketiga syarat di atas ditambah yang keempat, yaitu hendaknya dia membebaskan diri atau memenuhi hak orang tersebut. Jika berbentuk uang, maka ia harus mengembalikannya. Jika berbentuk had atau hukuman, tuduhan, dan sejenisnya, maka dia harus memberinya kesempatan untuk meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah atau menggunjing, maka dia harus meminta maaf kepadanya. Dalam Quran Surah Nuh, ayat 10 hingga 11 Allah berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai." Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, jika kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepadanya, dan kalian senantiasa mentaatinya, niscaya Dia akan membanyakkan rezeki kalian, menurunkan air hujan serta keberkahan dari langit, mengeluarkan untuk kalian berkah dari bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kalian, menimpahkan air susu perahan untuk kalian, memperbanyak harta dan anak-anak untuk kalian, menjadikan kebun-kebun yang di dalamnya bermacam-macam buah-buahan untuk kalian, serta mengalirkan sungai-sungai di antara kebun-kebun itu untuk kalian. Konsep yang kedua adalah takwa. Takwa menurut Imam An-Nawawi adalah mentaati perintah dan larangan Allah. Maksudnya yaitu menjaga diri dari kemurkaan dan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa menurut Imam Al-Jurjani yaitu menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa, baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Beberapa nas yang menyebutkan bahwa takwa sebagai pembuka pintu rizki disebutkan dalam Quran Surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar serta rezeki dari arah yang tidak pernah terlintas dalam benaknya. Sungguh besar buah dari ketakwaan itu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, seandainya penduduk negeri-negeri merealisasikan dua hal, yaitu iman dan takwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan kebaikan, memberikan kekayaan untuk mereka, dan memudahkan mereka mendapatkannya dari segala arah. Konsep ketiga adalah tawakal. Tawakal menampakkan kelemahan hamba dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Dalam Quran Surah At-Tolak ayat 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Imam Ahmad At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Mubarak, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Qudai, dan Al-Baghawi meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Bertawakal tidak berarti manusia berhenti bekerja atau berusaha dan hanya bersujud sepanjang hari. Sebaliknya, manusia harus berikhtiar, tekun dalam berusaha. Hal yang perlu diingat dan diyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kehendak atas segala hal, termasuk kita dan urusan kita.
dan rezeki sepenuhnya hanya darinya semata. Konsep yang keempat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya, yaitu bersungguh-sungguh dan memfokuskan hati ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, fokuslah untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu. Konsep yang kelima adalah mengiringkan haji dengan umroh. Di antara hadis yang menunjukkan bahwa melanjutkan haji dengan umroh atau sebaliknya termasuk kunci-kunci rezeki. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Huzaimah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, lanjutkanlah haji dengan umroh, karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi, emas, dan perak. Dan tidak ada pahala haji dan umroh yang mabrur itu melainkan surga. Konsep yang keenam adalah silaturahim. Silaturahim menjadi salah satu kunci pembuka pintu rezeki, sebagaimana hadis dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, atau dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Hadis lain yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan usianya, atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung silaturahim, niscaya dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, dan dicintai oleh keluarganya. Konsep ketujuh adalah berinfak di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Saba ayat 39, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Bahwasanya siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diganti di dunia, dan tentunya apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala baginya pahala yang besar di akhirat. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 268, Allah Ta'ala berfirman, setan menjanjikan atau menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat jahat atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberitahukan kepadanya, Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku berinfak atau memberi rizki kepadamu. Selain itu, hadis yang juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan harta kepada yang menahannya atau berbuat kikir. Konsep yang ketujuh adalah berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Termasuk di antara kunci rezeki adalah berbuat baik kepada orang-orang miskin. Nabi SAW menjelaskan bahwa para hamba itu ditolong dan diberi rezeki disebabkan oleh orang-orang yang lemah di antara mereka. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa saat radhiyallahu anhu merasa dirinya memiliki kelebihan daripada orang lain, maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki lantaran orang-orang yang lemah di antara kalian?
Konsep yang ke-8 adalah berhijrah di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 100, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Semoga sharing ini bermanfaat. Ilal liqa pada sharing berikutnya.